Jadi saya bilang, Pak Prabowo, tugas Bapak berat, saya bilang gitu. Berat sekali, dan saya ceritakan fakta-fakta. Saya bocorin. Terus dia jawab apa? Saya ini maunya jadi presiden ke-7. Jaga Prabowo, jaga negara. Jaga bangsa. Prabowo nggak boleh gagal, karena itu kita menjaga dia. Kalau Prabowo gagal, ya kita repot lagi. Gudang Garam kan terkenal sebagai perusahaan yang kuat, ya kan? Dan kalau di Kediri itu ibaratnya penyangga perekonomian di sana. Saya ingat betul tuh, dulu ada teman saya yang dari Kediri, setiap ada acara, wah andalannya dia untuk minta sponsor Gudang Garam. Iya. Ya Gudang Garam, ada Jarum, Sampurna, itulah 3 besar itu kan. Dan alhamdulillah. Kalau Jarum Kudus itu hampir 100% SPSI di bawah kita, RTMM. Sampurna juga 100% kita ada. Di Gudang Garam tidak 100%. Kita ada Sarbu Musi juga, tapi SPSI juga ada di situ gitu. Tapi maka kita bisa dapat laporan. Nah kadang-kadang nih banyak orang berkomentar tapi sebenarnya dia nggak punya jalur gitu loh. Jadi komentarnya suka salah-salah aja gitu. Jadi kalau saya kan nggak mau komentar sebelum saya tahu dulu problem sebenarnya, ternyata jawabannya itu gitu. Bro, Anda terbatas waktunya, tetapi ini penting terakhir ini ya, mengenai Tapol dan Napol. Kan Anda selain pemimpin kaum buruh, juga tergabung dalam persaudaraan Tapol dan Napol kan. Dan kita tahu pada era Jokowi banyak sekali korban-korbannya. Ya nggak usah kita bilang ganti rugi ya, minimal rehabilitasi. Kalau Gus Nur kemarin sudah dikasih amnesti, tapi kan amnesti itu kan pengakuan bersalah, harusnya direhabilitasi itu. Itu ada nggak upaya-upaya untuk meminta yang masih di penjara itu dikasih grasi amnesti? Ya. Kemudian yang sudah bebas itu dikasih rehabilitasi biar dia tidak lagi dianggap cap sebagai narapidana. Saya sedih banget ketika seorang Gus Nur yang kita tahu bahwa korban politik 2 kali pemerintahan Jokowi, oleh pendukung Jokowi seorang advokat mengatakan Anda residivis dibilangnya. Hanya karena keluar masuk penjara, tapi kan lihat sebabnya dulu dong. Oke, silakan. Ya saya rasa rehabilitasi itu penting ya, walaupun kita belum pernah dengar juga di berbagai pemerintahan ya, termasuk zaman Pak Habibie juga nggak ada rehabilitasi ya. Ya karena nggak diminta, karena orang merasa bebas cukup gitu. Karena orang merasa nggak penting lah. Padahal kalau misalnya kita bicara mengenai tingkat tertentu seperti seorang menteri, Ahok misalnya ya, itu jangan Ahok lah contohnya. Siapapun yang kena pasal 14 Undang-Undang Ayat 1 di atas 5 tahun lah. 5 tahun itu kan tidak bisa menjadi pejabat negara setingkat menteri. Menteri lah. Ada tuh. Ada pasal 38 Undang-Undang Kementerian Negara kalau nggak salah. Gitu. Jadi tidak boleh tidak bisa. Salah satu syarat jadi menteri itu adalah tidak pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dengan ancaman hukuman 5 tahun atau lebih. Gitu. Itu juga sebetulnya pasal itu harus diuji materi itu. Iya, walaupun itu dalam konteks menteri ya. Kalau korupsi saya setuju. Tuduhan korupsi yang tidak itu gitu. Tapi kalau saya bacakan ya. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.
Kecuali telah direhabilitasi dalam kurung tapi kan. Gitu. Kalau rehabilitasi jadi saya rasa sih saya setuju banget. Dan kita sebetulnya kan punya gerakan itu. Kita sering mengadakan pertemuan yang meminta amnesti dan rehabilitasi bagi teman-teman. Dan ada komunikasi lah dengan pemerintah, dengan orangnya Pak Prabowo, dengan Pak Dasko juga. Kita dan itu sedang dengan Pigai juga gitu. Nah itu lagi diproses. Mudah-mudahan menjadi kenyataan tuh. Jadi kita karena terbuka diskusi itu gitu. Kita ya semacam desak juga. Kita direhabilitasi lah gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi mudah-mudahan lah kita dan itu udahlah penting lah kayak gitu. Kita udah harus meninggalkan cara-cara yang norak lah menurut saya. Menghukum orang. Tapi kayak gitu. Anda kan selalu mengendorse Prabowo ya kan? Tetapi kita hampir terjebak di lubang yang sama loh sekarang. Ya gini Pak. Del Pedro dia tangkap, yang pegawai siapa namanya itu Laras itu ditangkap, yang dari mana Bung Karno itu ditangkap, gimana? Gini, kita Prabowo tidak di ruang vakum. Iya. Tapi sebagai gagasan-gagasan, terutama bukan gagasan yang sifatnya aksesoris ya. Gagasan yang sifatnya ideologis. Posisi kami lah begitu masih bersama Prabowo. Nah tapi sampai seberapa lama kita bisa bertahan kalau deliverynya atau fakta-fakta yang terjadi justru malah tidak jalan gagasan-gagasannya dia. Itu loh Pak. Nah, malah berbalik malah bisa berbalik. Seperti yang tadi Anda katakan. Ini tidak musimnya tangkap-tangkapan, tapi masalah itu terjadi gitu. Kalau orang yang bakar-bakar terbukti dia bakar bolehlah gitu. Bolehlah. Tapi kalau orang cuma jangan inilah kira-kira gitu loh. Tapi justru mencari dalang yang utamanya malah tidak dilakukan. Tapi yang kayaknya kelihatan kayak Del Pedro. Terus TGPF. Del Pedro itu baru 3 tahun atau 2 tahun tamat kuliah. Kan? Terus TGPF dibentuk itu mungkin akan berbeda gitu loh. Jadi kita masih dalam posisi itu. Dan kalau saya misalnya mengajukan hal yang lebih memberikan deterrent effect, ganti Kapolri, copot Kapolri kan. Kalau kita bicara command responsibility kan harus ada orang yang bertanggung jawab. Saya paham nggak mungkin tiap saat presiden mundur kan nggak mungkin. Karena cuma the only one dan nggak bisa diganti semudah itu. Tapi kalau copot Kapolri, jangan lupa sebelumnya Kanjuruhan sudah terjadi. Kok bisa ada kan ini gini. Kalau misalnya yang saya dengar demo copot Kapolda misalnya. Loh, ini kan all over Indonesia, tidak hanya di Jakarta kejadian ini. Yang mati ada di Jogja, ada di Makassar. Ya kemudian ada kejadiannya ada di Palembang, ada di Medan. Lah kok cuma Kapolda? Ini kan penanggung jawab seluruh Indonesia ini Kapolri begitu. Jadi menurut saya begini, yang harus dievaluasi the whole yang di carry over oleh pemerintahan lama ke dalam pemerintahan rezim yang baru. Carry over kebijakan maupun carry over orang-orang. Nah, kalau Pak Prabowo cepat nih mengambil keputusan atau mendiskoneksi terutama kebijakan Pak. Kalau orang sebetulnya bisa berubah. Kalau saya masih beranggapan tidak ada pemimpin yang salah. Tapi nanti lama-lama orang nyalahin presiden yang salah. Kalau ternyata anak buahnya salah didiamin terus gitu. Saya pernah di birokrasi. Itu semua anggota saya dirjen lah levelnya pada itu ya. Anda harus disclaimer di birokrasi era SBY. Nanti dipikir era Jokowi pula. Itu ABCD-nya organisasi tergantung pimpinan Pak. Kalau pimpinan clear gitu itu anggota ikut anak buah tuh ikut. Nah boleh jadi dulu sebelumnya brengsek juga. Setelah ganti dia ikut gitu. Nggak bisa ikut, saya ganti. Saya ngalamin itu. Saya pernah mengganti satu direktorat dari direktur sampai seluruh stafnya saya ganti lah kira-kira. Gara-gara saya kasih briefing nggak dikerjakan sampai 2 kali nggak dikerjakan. Kalau Noel bukannya dia malah ngikutin birokrasi. Jadi saya lucu tuh Pak, dari penempatan ke Korea waktu itu. Kok penempatan sedikit sekali, ternyata prosesnya jerimet dan ada uang di situ. Jadi begitu saya ganti itu direkturnya sampai ke bawahnya Pak yang ngurusin itu langsung loncat penempatannya. Bahkan
sampai 11.000 dari hanya sekitar 6.000 7.000 gitu loh. Loncat gitu Pak. Karena memang semua yang aneh-aneh saya singkirkan. Itu bisa. Artinya kan itu mengganti orang karena dia nggak nurut. Tapi yang nurut juga banyak gitu. Yang tadinya main-main dulu zaman dulu, begitu dia saya ini ya, kalau nggak kamu repot berurusan sama saya gitu loh. Ikut. Jadi sekarang kita menguji presiden pada level itu gitu. Kalau misalnya orang-orang lama yang ikut ternyata tidak berubah, tidak seideologi, tidak menjadi aparatur ideologisnya Pak Prabowo, ya ini repot Pak. Oke. Maka saya dari bawah nih masyarakat justru selalu istilahnya mengingatkan Pak gagasan-gagasan presiden yang Prabowo ini gitu. Pertanyaannya begini, ya, saya balik lagi. Prabowo ini kan dibilang orang ideologis, ya kan? Pro pasal 33, pro sila kelima Pancasila. Asumsi kita begitu kan? Lalu dia dibantu oleh orang yang tidak hanya ideologinya misalnya kapitalis neoliberal misalnya, tapi juga sudah mempraktekkan itu, yaitu menggunting dalam lipatan atau berusaha, ya kan, di tengah pemerintahan, using your power, ya kan, untuk gain personal interest, kan begitu. Kita tahulah, wah ada yang punya 16 perusahaan, ya kan. Ada yang punya usaha, udahlah pemain tambang semua itu yang namanya elit-elit politik kita. Kan nggak mungkin dia kemudian secara rela akan tunduk pada reformasi pertambangan. Jangan-jangan sebagian juga ilegal, jangan-jangan. Kan tesis yang sama terjadi pada sawit Pak. Iya. Kalau ternyata tesis itu batal. Batalnya di mana? Berani Pak Prabowo. Oh enggak maksud 3,3 juta hektar diakuisisi oleh negara. Iya, I know. Maksud saya adalah saya tadi menangkap Bro Jumhur mengatakan bahwa siapa tahu orang itu berubah ngikutin ideologi Prabowo kan begitu. Kalau saya mengatakan kalau sudah saya banyak pasukan, banyak kebutuhan, banyak macam-macam, nggak mungkin saya berubah karena itu saya punya interest kan jadinya kan. Karena itu kan terlibat itu ya. Iya. Betul. Karena itu kan kata Rocky radical break hanya mungkin mengganti orang-orang itu karena saya nggak bilang semuanya bisa berubah. Iya. Pasti ada barangkali ada yang bisa berubah. Ada juga yang tidak. Apalagi orang yang orang yang hidup dari permafiaan, mana mungkin dia berubah? Betul. Itulah yang untuk menjadi ketua umum partai dia butuhkan menjadi mafia misalnya. Nggak mungkin berubah. Ya, intinya tidak semua, tidak semua gitu loh. Jadi Prabowo lah yang milih nanti. Sampai level apa dia dan sampai sejauh mana dampaknya bagi sustainabilitas politiknya dia kan pasti semua hitung-hitungan Pak. Kita kadang-kadang di luarnya kan nggak ngitung gitu loh. Ya Anda ngasih waktu nggak ke Prabowo? Ya kan orang bilang setahun. Setahun ini semua orang bilang setahun ya sudah kita tunggu aja setahun. Setahun itu tinggal 1 bulan 20 hari ya? 1 bulan nggak nyampe 20 hari. 1 bulan setengah tinggal. Iya, dulu bilang 6 bulan. Sekarang jadi setahun. Nggak tahu nanti masyarakat mundur lagi 2 tahun. Nanti bilang nanti ada politisi yang bilang baru 1 tahun bos. Ya kalau saya sebenarnya tidak terjebak pada itu. Emang lo mau berapa lama? Saya tidak terjebak pada itu sebetulnya. Kalau saya terjebak pada bagaimana anggota saya. Kalau anggota saya, saya mengatakan ini udah parah keadaan dan semakin mengerikan, ya kita harus bersikap. Sekarang dan sikap itu kita nggak tahu. Sekarang pertanyaan etisnya adalah setelah hampir 1 tahun memerintah, anggota Anda mengatakan makin baik atau makin tidak baik? Ya, ada hopes. Boleh merubah undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja itu kan hopes Pak. Ya kan? Dan kemudian kenaikan upah yang cukup signifikan kemarin ada hopes gitu. Tapi kan ini sustain tidak hopes ini. Audacity of hopes kalau Obama. Berani berharap. Berani berharap terus kan dengan angka-angka itu belum tentu loh Pak. Faktanya sekarang industri misalnya melempem atau bahkan deindustrialisasi, diserbu impor dan sebagainya. Itu dengan gampang PHK akan terjadi di mana-mana. Dan fakta itu sedang berjalan. Anda ingin mengatakan buruh tidak bisa hidup hanya dari omongan Prabowo. Iya, walaupun betul. Jadi gitu juga Pak. Buruh tidak di ruang vakum juga, urusannya hanya pengusaha dengan buruh gitu. Tapi pengusaha ini hidup dari mana? Dari ekosistem ekonomi Pak. Yang berbiaya mahal. Ya kalau berbiaya mahal, logistik mahal, ada suap menyuap, ada macam-macam. Percentengan. Semualah pokoknya. Nah akhirnya dia juga nggak bisa hidup dengan cara begini terus. Kalau diserbu barang-barang dari luar negeri ya udah akhirnya
buruh yang ditekan. Buruh yang ditekan kita sama, tapi kita ngerti juga. Gua ngerti lu ditekan. Oke. Nah jadi kita ingin kebijakannya bukan kebijakan hubungan upah semata. Makanya buruh tuh tidak hanya bicara hubungan di pabrik, tapi ekosistem ekonomi, politik ekonomi, bahkan politik ekonomi gitu loh. Kita melihat politik ekonominya politik ekonomi hukum. Ya itu pastilah ya. Jadi macam-macam buruh harus makanya sekarang jangan anggap buruh atau kaum buruh atau siapapun yang bergerak dari buruh hanya memikirkan urusan perut, jangan. Atau hubungan industrial. Atau hubungan industri, tidak. Buruh sekarang sudah jauh lebih advance, bisa berbicara tentang negara. Oke. Bahkan tentang politik. Politik buruh, politik negara, bukan politik partisan. Jadi menyelamatkan negara. Oke. Karena itu apa yang Anda sampaikan ke Prabowo pada pertemuan tanggal berapa itu? Ya, saya bicarakan soal itu. Tanggal berapa? Tanggal pokoknya 4 September itu berapa ya? Hari Senin. Oke. Oh, hari Senin. Kalau 3 September ya. 29 hari Jumat. 30 hari Sabtu. 31 hari Minggu. Tanggal 1 hari Senin. 1 September Senin. Senin ya. Ya, kalau Senin ya. Ya. Oke. Nah, jadi saya menyampaikan justru saya tidak membicarakan soal rusuhnya. Ya. Saya membicarakan awal akar masalah. Dan Pak Prabowo menyatakan ya memang, tapi ya saya menyampaikan juga ya. Iya. Jadi saya bilang, Pak Prabowo, tugas Bapak berat, saya bilang gitu. Berat sekali. Dan saya ceritakan fakta-fakta. Yeah. Saya bocorin lah. Iya. Terus dia jawab apa? Saya ini maunya jadi presiden ke-7. Tapi Tuhan menakdirkan saya presiden ke-8. Jerat jadi kerja saya. Nah, itu. Oke. You got the point. Iya. You got the point. Tapi saya perlu juga Pak Prabowo bilang, saya maunya jadi presiden ke-7, which is itu 2014 harusnya. Begitu jadi presiden ke-8, maka 10 tahun kemudian udah berat banget. Ya kan kira-kira begitu. Jadi ada ya macam-macam lah, mungkin ada yang itu. Jadi intinya berat. Dia mengakui. Mungkin kalau 2014 dia tidak seberat sekarang. Iya. Kira-kira gitu kan? Oh iya, karena berdasarkan angka statistik beda banget. Ekonom bilang ya, dari semua statistik itu kata si Tito Sulistyo, presiden yang paling baik itu SBY. Dari semua angka statistik, kita bicara statistik ya, pertumbuhan ekonomi, kemajuan indeks persepsi korupsi dan lain sebagainya. Maka kalau mewarisi 2014 yang utang pemerintah baru 2.600, harusnya kan jauh lebih maju Indonesia. Nah, itulah Prabowo bilang begitu. I see. Jadi you got the point lah, Anda tahu poinnya. Berat memang. Saya tunjukkan fakta yang lain lebih mengerikan lagi kan. Iya. Ya, dan tapi Pak Prabowo sempat agak dongkol juga sama Iqbal dalam pertemuan itu. Ya udahlah, nggak usah saya ceritain lah. Sesama biskota di lereng saling mendahului. Ya, gitu ya. Ada memang berkembang. Tapi intinya sekarang sampai hari ini kita berpikiran sampai hari ini ya. Iya. Jaga Prabowo, jaga negara, jaga bangsa. Jadi Prabowo nggak boleh gagal. Iya. Karena itu kita menjaga dia. Iya. Kalau Prabowo gagal, ya kita repot lagi. Karena itu kita kawal, kita minta orang yang merongrong baik dari luar maupun dari dalam singkirkan. Singkirkan dan biarkan ideologinya Prabowo yang kita pasal 33 lah. Pasal 33 dan lain-lain bisa dijalankan lebih gampang. Kalau ternyata yang penting satu hal, demokrasi terjaga. Oh itu pasti, dan saya yakin banget dia orang demokrat banget. Jangan sampai tiba-tiba kita mengkritik kita ditangkap. Sekarang ini paling bahaya adalah kelompok lain itu berusaha memprovokasi orang-orang kritis agar ditangkapin. Dan bahkan itu bahkan teman kita sendiri, bayangkan. Makanya kita menyatakan jangan lakukan itu dalam rangka menjaga Prabowo. Kalau kelakuan-kelakuan yang sama dengan rejim sebelumnya terjadi, main tembak, main apa semua, ya orang anggap ya Prabowo nggak berubah, nggak ada bedanya. Karena itu Pak Prabowo please, itu dengarkan Refli Harun. Karena Refli Harun tidak berniat untuk, nggak punya interest apa-apalah. Tidak punya interest, tidak punya. Setuju jaga Prabowo, jaga negara ya. Sampai pada kalau gagasannya kita jaga, Prabowo kita jaga, berarti kita jaga bangsa. Saya tuh nggak orang. Sepanjang pemimpin itu baik, saya dukung. Ya baik dengan ideologinya dong. Iya dong, baik itu kan dengan ideologinya. Sepanjang dia berbuat bagi bangsa dan negara, dan kemudian kita pandang dia presiden yang alim, ya kan? Presiden yang mensejahterakan, kita dukung. Kan yang kita permasalahkan kan yang jelek-jeleknya saja.
Jadi kalau saya mengkritik Jokowi ya karena memang poinnya jelek gimana? Iya, iya. Kan the whole 10 tahun itu kan kita sudah bisa menilai itu indikator-indikatornya. Dan Prabowo sendiri mengakui kan harusnya mestinya saya presiden ke-7 katanya. Ya kira-kira gitulah. Oke. Terima kasih banyak. Silakan closing statement dulu sebelum kita selesai. Closing ya, statement. Kita waspada untuk para aktivis jangan terbelah. Ya. Pastikan jalan kita adalah jalan demokratis. Ya, dan sikap kritis tetap kita lakukan. Untuk teman-teman yang mengorganisir massa, jangan juga mudah terprovokasi. Ya, kita pada saatnya barangkali bisa bersama-sama menyelamatkan bangsa ini dengan memastikan Pancasila dan gagasan-gagasan pelaksanaannya ya itu berjalan. Ya, kalau misalnya tidak terjadi ya kitalah yang akan ikut mengarahkan di jalanan. Barangkali seperti itu. Oke. Terima kasih saudara sekalian ya. Mudah-mudahan perbincangan ini bermanfaat bagi kita semua ya. Saya senang ada orang seperti Jumhur Hidayat ya yang masih bisa saya akses. Selalu bisa. Walaupun dia sudah menginjak tangga-tangga istana ya kan. Minimal dijadikan narasumber. Bersama sohib dekatnya ya kan. Syahgana Nenggolan dan Rocky Gerung kadang-kadang ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keren. Alhamdulillah.